Yang pertama, kita cek rekam medis pasien terlebih dahulu. Atas nama Ibu A dengan umur 55 tahun, tanggal lahir 1 Januari dengan diagnosa medis kanker paru-paru stadium 4. Lalu kita siapkan alatnya, ada buku, pulpen, lembar kuesioner pasien, dan hand sanitizer. Selanjutnya kita cuci tangan. Lalu kita ke pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya perawat Irina yang bertugas jaga pada pagi hari ini dari pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang nanti. Sebelumnya boleh saya cek identitasnya terlebih dahulu. Ibu bisa bantu dengan menyebutkan nama dan tanggal lahirnya. Nama saya A, umur saya 55 tahun, tanggal lahir 1 Januari. Baik, dengan Ibu A ya. Ibu, bagaimana kondisi Ibu pada pagi hari ini? Saya merasa sedih, merasa cemas, juga sus kondisinya hari ini. Baik Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pengkajian dan menanyakan beberapa pertanyaan. Nanti Ibu prosedurnya cukup jawab pertanyaan dari saya saja sejujurnya. Untuk waktunya kurang lebih 5-10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Untuk tempatnya Ibu mau di sini atau kita pindah keluar? Di sini saja sus. Baik, sebelum saya mulai, apakah ada yang tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Lalu kita tutup tirai privasi pasien. Lalu yang pertama saya akan menanyakan terkait kuesioner ESAS terlebih dahulu ya. Di kuesioner ESAS ini ada skala 1 sampai 10. Untuk skala 1 sampai 3 itu masuknya ringan, 4 sampai 6 itu masuknya sedang, 7 sampai 10 itu masuknya berat. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Ibu cukup jawab dari skala 1 sampai 10 itu berapa ya? Yang pertama terkait nyeri, dari skala 1 sampai 10 Ibu merasakan berapa? Untuk nyerinya saya merasa di skala 8 sus. 8 ya. Lalu untuk lelahnya dari skala 1 sampai 10 seberapa lelah Ibu? Lelahnya itu ada di 6. Ada di 6. Lalu untuk merasa mualnya, apakah Ibu merasakan mual atau tidak? Mualnya ada sih sus, tapi jarang-jarang, jadi mungkin di 4. 4 ya. Lalu untuk perasaan sedih, apakah Ibu merasakan sedih terkait mungkin penyakit Ibu? Iya sus, mungkin di 8 ya sus. Lalu untuk apakah Ibu merasakan cemas terkait kondisi penyakit Ibu yang Ibu alami? Iya sus, di 7. Lalu untuk apakah Ibu merasakan mengantuk dari skala 1 sampai 10? Seberapa mengantuk itu yang biasa Ibu rasakan? 4 itu sebenarnya. Baik Ibu, untuk selanjutnya nafsu makannya apakah Ibu meningkat atau mungkin menurun dari skor 1 sampai 10? Menurun sih sus, mungkin di skor 7 ya. Baik, 7 ya. Kalau untuk kondisi kesejahteraan Ibu terkait penyakit paru-paru stadium 4 itu bagaimana? Skornya 8 sus. Lalu untuk sesak nafasnya dari skor 1 sampai 10 Ibu merasakan berapa? 8 juga. 8 juga. Lalu apakah ada masalah lain yang mungkin Ibu rasakan selain itu? Tidak ada. Tidak ada, dari 1 sampai 10 7 mungkin. Baik, di sini saya simpulkan dominan pada angka skor 8 ya. Artinya itu sudah masuk ke skor berat, yaitu sudah mengganggu aktivitas juga. Selanjutnya di sini saya lanjut pengkajian selanjutnya, yaitu ada pengkajian skor penampilan menggunakan ECOG. Untuk pertanyaannya, apakah Ibu bisa melakukan aktivitas sehari-hari atau mungkin ada beberapa aktivitas yang terbatas Ibu lakukan? Saya masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari sus, tapi mungkin ada beberapa aktivitas lain yang dibantu gitu sama keluarga saya.
Nanti masih bisa drama sendiri, tapi ada yang dibantu keluarga ya. Sini saya simpulkan untuk skornya berarti ada di skor 2 ambulatori. Itu artinya ibu masih bisa melakukan aktivitasnya, namun ada beberapa kegiatan yang masih terbatas dan dibantu oleh orang lain. Lalu untuk selanjutnya ada pengkajian kesehatan fisik. Di sini masih ada skor 1 sampai 10 lagi, tapi untuk skornya 1 sampai 3 itu masih masuk ringan, itu masih bisa beraktivitas. Lalu untuk 4 sampai 6 itu masuknya sedang, sudah mengganggu aktivitas, namun ibu sudah melakukan ada tindakan seperti mungkin minum obat atau kompres hangat. Lalu untuk skor 7 sampai 9 itu sudah masuk berat, sudah diberi obat yang berbeda. Nah, untuk skor 10 itu sudah sangat berat, itu sudah ibu minum obat dengan golongan narkotika gitu. Untuk yang pertama, penyebab nyerinya apa yang membuat nyeri ibu itu bisa muncul? Nyeri saya muncul waktu saya batuk sih, nyerinya muncul di dada saya. Batuk ya. Untuk kualitas nyerinya, apakah saat batuk itu ibu merasakan seperti terpukul atau teriris-iris? Itu Seperti teriris-iris, teriris-iris ya. Untuk bagian nyerinya, apakah hanya di satu tempat atau mungkin menjalar ke tempat yang lain? Saya kan nyerinya itu saat batuk di dada sebelah kanan ya sus, tapi rasa nyerinya itu kayak menjalar dari bahu sampai ke pinggang juga sus. Jadi menjalar juga ya. Untuk skalanya tadi sudah saya jelaskan, ada di skala 0 sampai 10, ibu merasa di skala berapa? Skala 8 sus. 8 itu artinya sudah berat dan sudah diberi obat yang lain ya. Untuk selanjutnya terkait waktu nyerinya, apakah waktu nyerinya itu hilang timbul atau datang di satu waktu saja seperti itu? Hilang timbul ya. Lalu untuk nyerinya apakah mempengaruhi dalam aktivitas sehari-hari ibu? Iya sih sus, waktu saya tidur sama saat saya makan juga mempengaruhi. Jadi mempengaruhi aktivitasnya. Lalu untuk selanjutnya saya akan menanya beberapa pertanyaan terkait kondisi sosial dan pekerjaan ibu. Untuk dukungan keluarga, apakah ada keluarga yang tinggal bersama dengan ibu? Ada sus, saya tinggal sama suami saya karena anak saya sudah menikah, tetapi masih sering berkunjung ke rumah sus. Berarti artinya hubungan ibu dengan keluarga ibu masih baik saja ya? Ya masih sus. Lalu untuk dukungan emosional dan sosial, apakah ada dukungan dari pihak luar selain keluarga? Ada sus, saya mendapat dukungan luar itu dari keluarga besar saya, teman-teman saya, dan tetangga-tetangga saya. Berarti artinya itu ibu masih perlu dukungan dari orang lain ya? Lalu untuk kondisi praktikal ibu, apakah ibu adakah kesulitan dalam melakukan aktivitas atau mungkin bergerak seperti itu? Iya sus, saya sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau untuk apakah ibu memiliki pikiran terkait siapa yang mungkin merawat ibu di hari ke depan dan mungkin finansialnya bagaimana? Yesus, saya kan saya ini dirawat oleh suami saya, tapi saya kayak merasa kasihan sama suami saya, mungkin dia kelelahan untuk mengurus saya, dan untuk terkait finansial saya khawatir nanti untuk pengobatan kedepannya itu semakin melonjak ya sus. Jadi ibu juga memikirkan suami ibu juga dan finansialnya ya. Untuk harapan terkait tujuan perawatan ini, apa yang ibu harapkan? Harapannya bisa mengurangi rasa nyeri saya dan juga sesak nafas saya, jadi saya bisa menikmati waktu untuk berkumpul dengan keluarga saya. Untuk tempat perawatannya ibu mungkin lebih milih di rumah sakit atau mungkin di rumah atau tempat lain mungkin? Saya lebih milih di rumah saja sih sus, karena biar bisa berkumpul dengan keluarga saya juga. Untuk selanjutnya terkait kondisi psikologis, apakah mungkin
ibu dalam suasana hati putus asa atau merasa tidak berdaya dalam 1 bulan terakhir ini? Ya, saya merasa putus asa dan juga cemas ya terkait kondisi saya saat ini karena kan saya mengidap penyakit kanker paru dan itu juga susah disembuhkan, bahkan bisa berujung kematian. Saya takut akan kematian itu, jadi bisa saya bakal meninggalkan keluarga saya seperti itu. Untuk sebelumnya apakah ibu ada hobi seperti itu atau jadi mungkin ibu masih bisa melakukan hobinya? Saya ada hobi sus, tapi kan karena kondisi saya saat ini, jadi saya tidak bisa melakukan hobi saya lagi. Lalu terkait pemahaman ibu terkait sakit yang ibu alami seperti apa? Saya tahu sus, kalau saya kan sudah didiagnosis penyakit kanker paru stadium 4, di mana itu sudah susah disembuhkan dan itu juga berujung kematian. Untuk kondisi yang ibu alami ini, apakah ibu artinya menerima kondisi ini? Iya sus, saya sudah menerima kondisi saya saat ini. Lalu untuk sumber-sumber yang menguatkan ibu, apakah mungkin ada orang terdekat mungkin yang menjadi sumber kekuatan ibu? Ada sus, seperti keluarga saya, terus tetangga saya, teman-teman saya. Untuk yang selanjutnya, apakah ada masalah psikologis yang ibu alami terhadap gejala yang ibu alami? Tidak ada sus. Tidak ada. Lalu untuk sebelumnya, apakah ibu ada riwayat masalah kesehatan? Tidak ada juga. Ya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya akan menanyakan terkait kondisi spiritual ibu dengan menggunakan format box. Yang pertama, apa yang membuat ibu ini damai dengan penyakit yang ibu derita saat ini? Saya merasa damai karena kan saya sudah mendapat dukungan dari orang-orang terdekat saya dan juga kepercayaan agama saya juga sus. Lalu apakah ibu ini menjadi suatu bagian dari organisasi keagamaan atau kepercayaan? Ya sus, saya juga aktif dalam mengikuti organisasi keagamaan di lingkungan. Lalu untuk kepercayaan spiritual yang ibu anut saat ini, apa yang mungkin paling bermakna bagi ibu sendiri? Ya pasti saya kan melakukan ibadah ya, lalu saya juga mengaji, mendengarkan murotal seperti itu. Lalu dari hal-hal yang ibu sebutkan tadi, apa yang mungkin ibu harapkan dari kami sebagai tim kesehatan untuk memfasilitasi perawatan yang ibu lakukan saat ini? Ya, saya berharap kepada tim kesehatan bisa merawat penyakit saya dengan baik agar sesak nafas dan nyeri saya itu berkurang sedikit. Ibu tadi di sini saya sudah selesai melakukan pengkajiannya. Di sini disimpulkan bahwa tadi untuk pengkajian esasnya ibu dalam skor 8, artinya sudah masuk ke skor buruk, artinya sudah mengganggu aktivitas juga. Untuk pengkajian SCOG-nya ibu tadi berada di skor 2, artinya ambulatori, yang punya arti ibu masih bisa melakukan aktivitas, namun di beberapa aktivitas sudah terbatas dan membutuhkan bantuan orang lain ya. Lalu untuk kesimpulan pengkajian fisiknya, ibu tadi pada skor 8, artinya sudah berat dan sudah diberi obat dari sebelumnya. Baik ibu, itu tadi hasil yang pemeriksaan yang dapat kami simpulkan. Ibu tetap kuat menjalani perawatan yang ibu lakukan saat ini. Saya tahu ibu pasti bisa melakukannya, terlebih ada dukungan dari mungkin keluarga, teman terdekat atau tetangga ibu, seperti itu ya. Lalu untuk saya akan mengontrak waktu ibu. Lalu selanjutnya saya akan melakukan kontrak waktu dengan ibu. Mungkin waktunya besok di jam yang sama, jam 9 pagi. Untuk tempatnya mungkin ibu mau di sini atau di luar? Di sini. Berarti apakah ibu bersedia? Sedia. Sedia ya.
Ibu, di sini saya sudah selesai melakukan pengkajiannya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya minta maaf jika ada salah kata. Saya izin untuk pamit dulu diri. Permisi ya Ibu, selamat pagi. Pagi, Bu, Miss.